Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Karena belum selesai, belum tiba itu. Saya yakin selama ini kalian sangat mengenali atau familiar dengan istilah benar dan salah. Sesuatu dianggap benar dan sesuatu dianggap salah. Pertanyaan saya, apa sih prinsip-prinsip dasar suatu pernyataan atau suatu hal dianggap benar, sedangkan pernyataan yang lain atau hal yang lain dianggap salah? Nah, kali ini kita akan membahas beberapa prinsip dasar sehingga suatu pernyataan bisa dikategorikan benar, sedangkan pernyataan yang lainnya dikategorikan salah. Tujuan pembahasan tema ini adalah agar kalian punya perspektif yang utuh tentang hakikat kebenaran, sehingga kalian tidak punya asumsi dasar bahwa hanya ada satu kebenaran atau kebenaran tunggal. Yang ada adalah kebenaran jamak atau kebenaran perspektif sesuai dengan kriteria atau kategori kebenaran yang sedang kita rujuk. Apa saja prinsip-prinsip dasar kebenaran atau teori kebenaran yang akan kita bahas? Ikuti terus hingga tuntas. Yang pertama, apa yang disebut sebagai teori kebenaran koherensi atau konsistensi. Sebuah pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Sebagai contoh, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Bagaimana? Bingung ya? Bagus. Yang kedua adalah prinsip kebenaran korespondensi. Suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut berkorespondensi atau berkesesuaian dengan fakta di lapangan. Dari dua pernyataan ini, mana yang benar? A. Ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Semarang. B. Ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Bandung. Pernyataan yang benar adalah B, karena berkorespondensi atau berkesesuaian dengan fakta di lapangan. Bagaimana? Makin bingung ya? Good. Yang ketiga adalah kebenaran konvensi. Sesuatu dianggap benar karena merupakan hasil kesepakatan dari pihak-pihak yang kompeten atau otoritatif. Contoh, bentuk negara Indonesia adalah republik yang demokratis, bukan kerajaan, kesultanan, atau kekaisaran, karena merupakan hasil kesepakatan para pendiri negara kita. Kalau suatu saat ternyata kita sepakat untuk mengubah bentuk negara, mungkinkah? Mungkin saja. Yang keempat adalah prinsip kebenaran pragmatis atau azas manfaat. Sesuatu dianggap benar jika bermanfaat untuk tujuan tertentu. Contoh, bagi umat Islam, jika suatu obat yang mengandung alkohol bisa menyembuhkan penyakit tertentu dan tidak ada obat alternatif, maka obat itu boleh diminum walaupun alkohol diharamkan dalam ajaran Islam. Yang kelima adalah kebenaran otoritatif. Sesuatu dianggap benar jika hal itu diputuskan dan diumumkan oleh pihak otoritas tertentu atau pihak yang berwenang. Sebagai contoh, jika cuti bersama diputuskan dan diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, maka hal itu akan dianggap benar dan dipatuhi oleh publik, terutama oleh aparatur sipil negara. Gak mungkin kan Ketua RT menetapkan cuti bersama secara nasional? Iya gak sih?
Yang keenam adalah kebenaran keyakinan, yaitu kebenaran yang merujuk pada keyakinan atau iman terhadap ajaran tertentu. Contohnya, jika seseorang meyakini ajaran agama atau ideologi tertentu, maka ia akan mematuhi perintah dan aturan yang berlaku agar segala harapannya bisa terwujud. Bagaimana? Sudah mulai mengerti? Bukankah sangat indah jika kita memiliki pluralitas kebenaran, seperti halnya kita memiliki kebun bunga yang warna-warni, serasi dan saling melengkapi?